Perlu mindset ini harus dirubah ini. Apa artinya ada struktur itu? Pakailah jalur itu supaya jalan baik. Ya, Maria Magdalena dia tahu saya pasti tidak bisa langsung bilang umumkan, "Oh Tuhan sudah bangkit." Saya tahu ada orang yang punya kuasa, ada orang yang punya hak untuk itu. Saya sampaikan kepadanya. Catatan lain juga adalah yang bagus, para pemimpin ini ketika mendengar ini mereka langsung menanggapi. Cepat-cepat lari. Dia tidak bilang, "Aduh maaf ya, saya masih sibuk, jadi nanti ya besok atau ini baru kamu datang ulang ya." Tidak itu. Atau, "Pak, saya masih ada ini, jadi tunggu ya." Tidak. Ketika mendapatkan informasi seperti itu, hal yang urgen ini, dia tinggalkan hal-hal yang lain. Petrus dan murid yang dikasih itu, mereka langsung berlari. Bukan saja berjalan, tapi berlari. Cepat-cepat ke sana. Artinya, harus sebagai pemimpin, saya dan mungkin yang jadi pemimpin-pemimpin, termasuk juga bapak ibu di rumah itu yang jadi pemimpin, kalau anak mengeluhkan sesuatu, cepat tanggaplah. Jangan kamu tunda-tunda. Tiba-tiba anak ini sebenarnya sudah menderita sekali, tetapi karena ditunda-tunda terus, pikir biasa itu, dia sudah biasa kok, begitu dia sudah biasa. Kaget buka ke kamar, ya sudah tergantung, terlambat. Ini pemimpin cepat tanggap. Jadi mereka lari ke sana. Yang menarik juga adalah, saya suka selalu ulang yang ini, mereka dua ini lari sampai di makam itu. Yohanes dia muda dari lari cepat, dia lihat ada makam kosong, memang ada itu. Kemudian dia tidak masuk lebih dulu, karena apa? Dia tahu diri. Saya suka selalu pakai istilah ini, dia tahu diri. Dia tahu bahwa bukan dia yang ketua, maka dia tunggu. Datanglah sang ketua masuk. Dia lihat ada kain itu, makam kosong, ada kain peluh sudah diletakkan di situ, kain kafan. Baru kemudian yang tahu diri tadi, dia masuk. Ini juga penting dalam kehidupan kita di paroki, di lingkungan, di keluarga-keluarga masing-masing. Kita perlu tahu diri. Saya bukan bapak, saya anak. Saya bukan ibu, saya bapak. Saya bukan anak, saya orang tua. Saya bukan seksi liturgi, saya seksi katekese. Saya seksi ini. Kalau kita tumpang tindih main serobot, kacau. Ini Yohanes ini tahu diri, dia kasih contoh bagaimana hidup baru itu harus seperti itu. Kita masing-masing perlu tahu diri. Nah, jadi bapak jangan jadikan diri seperti ibu. Tiba-tiba suami-suami takut istri. Bapak ya bapak, ibu ya ibu, begitu. Atau istri-istri kok galak sekali. Ya ibu dalam rumah tangga. Masing-masing kita baca lagi, kita punya fungsi dan peran, dan kita mainkan sesuai dengan fungsi dan peran kita masing-masing. Tahu tempatkan diri kita di mana, porsi kita ada di mana, hak kita ada di mana, kewajiban kita ada di mana. Yang bagus juga adalah Petrus ini, sang ketua ini masuk, tapi kitab suci tidak melaporkan. Dia percaya, dia melihat, tapi tidak dikatakan dia percaya. Yang datang terakhir tadi itu, murid kesayangan itu, dia masuk, dia melihat, dan dia percaya. Ini juga mau mengatakan sesuatu hal tentang kita. Sering di dalam kehidupan kita menggereja ada klaim seperti ini, saya ini Katolik sejak lahir, jadi saya lebih tahu dari kamu, saya mungkin lebih beriman dari kamu. Kamu baru dipermandikan kemarin, tahu apa kamu? Punya iman apa kamu? Nah,
Hari ini kita diingatkan untuk jangan punya klaim seperti itu. Seolah-olah kita dibaptis sejak lahir, kita Katolik tua dan kita tahu segalanya. Bapak Ibu, saya punya pengalaman di beberapa paroki di sini maupun di Maluku dan seterusnya. Meskipun kita itu Katolik yang sejak lahir sudah tua, tapi kadang-kadang kita tidak beriman lebih daripada mereka yang baru masih kemarin, masuk bulan lalu, masuk 1 tahun yang lalu. Kadang-kadang karena di gereja-gereja kita sudah mulai kurang katekese, sehingga kita mengandaikan kita tahu ini, tahu itu, tapi setelah mulai jalan kita tidak paham apa-apa. Tahu saja tidak, apalagi melihat saja tidak, apalagi mau mengimani. Tapi di bagian lain kitab suci juga mengatakan seperti juga proses para rasul ini, lama-kelamaan meskipun mereka tidak melihat, namun mereka percaya. Mari kita berdoa di dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sekalian di hari Paskah ini sungguh memberikan ruang pada diri dan hidup kita, rencana-rencana kita, agar Tuhan Yesus yang bangkit menjadi pusat di sana dan mengubah hidup kita menjadi sebuah kehidupan yang baru. Jangan habiskan energimu, jangan habiskan waktumu untuk berpikir lagi, hidup lagi dengan manusia-manusia dunia lama kita, manusia lama kita. Tapi mari berikan ruang supaya Yesus membantu kita untuk membangun hidup yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian.